Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya pun lupa Bapak Ibu, kalau Natal Nasional yang diketuai oleh Pak Marwarar Sirait sudah usai saja diadakan kemarin Senin 5 Januari 2026. Ya, saya memang belum mengikutinya di siaran televisi karena saya pun lupa tanggal berapa dilaksanakan ya Bapak Ibu ya. Dan yang masih saya ingat bahwa dikatakan oleh Pak Marwar Sirait pada saat itu kalau persembahan Natal nasional nantinya itu akan dikirimkan untuk ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Apakah memang sudah disampaikan kepada Duta Besar Palestina ataupun belum, saya pun belum tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah video yang di mana Bang Ade Armando memberikan sebuah pertanyaan. Kenapa sampai ada orang Kristen yang sepertinya ogah bahkan tidak setuju jika persembahan Natal nasional itu dikirimkan sebagai peduli kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita memberikan tanggapan kita, mari kita akan menyaksikan saja bagaimana cuplikan video berikut ini. Ini ada cerita memprihatinkan dari sebagian umat Kristen di Indonesia. Masa mereka ogah dan protes uang persembahan Natal mereka disumbang buat Palestina? Gimana ceritanya? Ini semua berawal dari pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, ARA atau Marwarar, yang tahun ini menjadi Ketua Panitia Natal Nasional 2025, menyatakan mereka berencana menyumbangkan persembahan buat rakyat Palestina. Perayaan Natal Nasional itu sendiri melibatkan Persatuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Rencananya akan diadakan pada 5 Januari 2026 di Stadion Tenis Indoor Senayan. Ara bilang rencana ini sudah diketahui Presiden Prabowo dan kegiatannya mengikuti arahan Presiden. Ara bilang sebagian persembahan Natal pada acara itu akan disalurkan sebagai dukungan misi perdamaian Palestina. Di acara itu sendiri, Duta Besar Palestina akan diundang. Ini sebenarnya keren banget sih. Bayangkan, kalau umat Islam sampai melihat bahwa umat Kristen bersedia menyumbangkan donasi Natal buat orang Palestina yang memang mayoritas beragama Islam. Ini kan bisa membantah sebagian umat Islam yang nyinyir bilang Kristen itu adalah musuh Islam. Ini kan menunjukkan kemuliaan ajaran Kristen. ARA sendiri menegaskan ini soal kemanusiaan bukan agama. Palestina adalah soal kemanusiaan, ujarnya. Indonesia ingin menunjukkan dukungan kemanusiaan internasional. Tapi ya sayangnya banyak umat Kristen sendiri yang tidak setuju. Postingan TikTok @kompas.one tentang rencana ini dikasih judul "Sebagian umat Kristiani ogah menyumbang ke Palestina. Negara sendiri saja belum beres." Dikabarkan banyak netizen Kristen protes. Gereja kami dibakar, ibadah takut, sekarang uang persembahan mau diambil buat Palestina, kata seorang netizen. Itu hak gereja, bukan hak pemerintah. Papua bagaimana? NTT bagaimana? Tulis yang lain. Ada juga komentar, Natal haram, duitnya nggak haram. TikToker @Gustaf42 juga sampaikan protesnya. Kenapa nggak ke rakyat Indonesia? Ia menyebut banyak daerah timur sulit air, listrik, layanan kesehatan. Ya, respon semacam ini ya bisa dipahami, tapi juga memprihatinkan. Bahwa di Indonesia ada orang-orang Islam yang memusuhi Kristen sih benar belaka. Tapi itu kan tidak bisa digeneralisasi ke semua umat Islam, apalagi yang di Palestina. Rencana persembahan ini lahir dari niat kemanusiaan. Agama Kristen kan mengajarkan rasa kasih, nilai-nilai kemanusiaan, bukan saja untuk sesama umat Kristen, tapi juga pada umat beragama lain termasuk Islam. Tuhan adalah Tuhan semua umat manusia, bukan hanya untuk segolongan orang saja. Apa yang terjadi di Palestina adalah tragedi luar biasa bagi umat manusia. Selama 2 tahun terakhir, lebih dari 60.000 orang tewas, ratusan ribu luka-luka dan kehilangan tempat tinggal, rumah sakit, sekolah yang habis digembur Israel. Bahkan umat Kristen di Palestina turut jadi korban. Penderitaan Palestina jauh lebih besar dari penderitaan orang-orang Indonesia.
Karena itu wajar bila ARA merasa sebaiknya umat Kristen di Indonesia menyebarkan solidaritas kepada orang-orang Palestina. Keputusan di perayaan Natal nasional ini juga bukan instruksi wajib ke semua gereja lokal. Panitia hanya mengajak, bukan memaksa. Gereja lokal tetap punya otonomi mengelola persembahan dan kolekte masing-masing. Kepedulian untuk memprioritaskan masalah dalam negeri memang sah, tapi tanggung jawab lokal dan nasional itu tidak mesti meniadakan solidaritas global. Keduanya bisa berjalan beriringan. Dialog terbuka antara gereja lokal, PGI, KWI, panitia, dan jemaat perlu dilakukan. Kami di Gerakan PIS percaya bahwa kemanusiaan tidak punya pagar. Membela sesama baik di Palestina, Papua, atau Nigeria adalah bagian dari nurani utuh. Wajar sih jika umat Kristen bertanya, kenapa persembahan Natal harus disebarkan jauh ke Palestina padahal di sini masih banyak gereja rusak dan rakyat kecil yang butuh. Pertanyaan itu cermin rasa kemanusiaan yang tinggi. Tapi ya Palestina bukan isu agama. Ada Muslim, umat Kristen, atau juga warga Yahudi yang menderita. Semua menjadi korban bukan karena agama, tapi karena mereka berada di wilayah yang berusaha dirampas karena ketamakan kekuasaan. Menolong Palestina dan menolong Indonesia perlu dilakukan karena Tuhan mengajarkan umat untuk selalu punya rasa kasih dalam solidaritas kemanusiaan. Solidaritas tidak mengenal jarak, tapi mengenal kasih dan keadilan. Jika bisa membantu yang jauh dan yang dekat, mengapa harus memilih salah satu? Yuk nyatakan solidaritas kita kepada mereka yang membutuhkan. Dan itu dia Bapak Ibu Saudari apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando. Dan sepertinya Bang Ade Armando kayak ragu sih ya, apakah memang benar-benar orang Kristen ini diajarkan tentang kasih atau tidak seperti begitu. Karena beliau mengatakan kok masih saja ada orang Kristen yang ogah bahkan tidak setuju jikalau persembahan Natal nasional diberikan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Padahal ini sebagai bentuk kemanusiaan loh. Kalau misalnya yang namanya kemanusiaan itu maka seharusnya tidak ada batas-batas ataupun pagar-pagarnya seperti begitu. Benar sekali Bang Ade Armando. Tapi kali ini tentu saya memaklumi abang karena abang mungkin tidak mengerti apa itu yang namanya persembahan. Persembahan itu Bang Ade Armando sedikit saja saya akan berikan komentar untuk abang agar bisa mengerti. Ada beberapa macam, ada persembahan ucapan syukur, ada persembahan untuk dana diakonia, ada persembahan untuk kas pembangunan, dan lain sebagainya. Penggunaannya pun berbeda-beda Bang. Kalau misalnya yang namanya persembahan ucapan syukur itu memang dikhususkan hanya untuk khayalak warga jemaat saja, untuk orang Kristen saja, yang digunakan untuk pelayanan atau misi gitu ya. Dan ini dimanfaatkan oleh hamba Tuhan dan juga jemaat, yaitu orang Kristen itu sendiri. Ya, jadi ini nggak boleh diperuntukkan kepada orang yang di luar Kristen. Ya, lalu kemudian ya ada persembahan dana diakonia. Nah, Bang, seharusnya ini yang bisa diperuntukkan untuk siapa saja. Karena ini dana diakonia adalah sebagai bantuan sosial untuk orang yang membutuhkan bantuan kita. Baik itu jemaat Kristen itu sendiri dan juga di luar Kristen. Seperti begitu. Jadi kalau misalnya beberapa waktu yang lalu ini yang disuarakan oleh Pak Marwar Sirait agar di Natal Nasional nantinya dikumpulkan persembahan dana diakonia untuk saudara kita yang ada di Palestina, saya pikir mungkin bisa saja dari 95 sampai 99% umat Kristen di Indonesia setuju akan hal itu. Kenapa masih belum 100%? Karena bisa saja ada juga yang berpandangan, ngapain dana diakonia, ngapain bantuan sosial itu dikirimkan kepada mereka yang jauh di sana. Padahal di Indonesia sendiri masih juga banyak yang butuh uluran tangan kita, kan seperti begitu, Bang ya. Lalu dana kas pembangunan itu juga untuk pembangunan gereja, pembangunan sekolah-sekolah, pendidikan Kristen dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kenapa ada orang Kristen yang ogah bahkan tidak setuju kalau persembahan di Natal nasional itu diberikan kepada saudara kita yang ada di Palestina, karena memang ya ketika orang Kristen datang di saat Natal itu biasanya yang mereka bawakan sebagai persembahan mereka itu adalah
persembahan ucapan syukur. Oleh karena kasih Tuhan yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena itu yang dirayakan ya, yaitu Natal, bagaimana kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Sebab itu orang Kristen membawakan persembahan ucapan syukurnya. Jadi itu sebabnya Bang Ade Armando, kami banyak yang tidak setuju kalau misalnya persembahan Natal nasional itu dikirimkan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Jadi mohon dimaklumi Bang. Sekali lagi kalau misalnya ke depan mungkin ya pemimpin-pemimpin di gereja ya, baik itu aras nasional ataupun persinode gereja yang menyuarakan akan hal ini, maka saya pikir orang Kristen pun pasti akan mau untuk memberikan donasinya seperti begitu ya. Ataupun mungkin kembali Pak Marwar Sirait ya menyampaikan agar umat Kristen memberikan donasi kemanusiaan, maka saya pikir banyak ya yang akan memberikannya seperti begitu Bang. Ya, jadi bukan berarti orang Kristen tidak mengerti soal kasih. Kalau masalah kasih, orang Kristen pasti mengerti, dan bukan hanya saja mengerti, tetapi memang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja Bang, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.